Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dadan Sugianto Channel. Berjumpa lagi dengan saya Dadan Sugianto, channel yang fokus untuk membahas tentang timnas Indonesia, persepak bola Indonesia ya. Seperti janji saya video sebelumnya, saya akan membahas ini klub Persib, klub Persib ya, yang membahas tadi. Kenapa? Kalau menurut saya dari musim kemarin ini, kenapa saya ini Persib? Selain karena saya pendukungnya, ini buat manajemen. Saya ini curhatan buat manajemen ya. Buat curhatan nih buat manajemen Persib gitu. Yang ininya buat manajemen Persib itu satu-satunya klub yang mapan secara materi, tapi nggak pingin juara. Fansnya sangat ngemet-ngebet kemarin demo tuh ke Geraha Persib, pingin juara karena penampilan 3 pertandingan itu jelek ya. Pertandingan itu ya 1 draw 2 kali kalah. Fans nggak puas, pendukungnya nggak puas ya. Kalau menurut saya dari musim kemarinnya harusnya Persib yang juara. Berhubung manajemennya, kalau menurut saya yang ngepingin juara. Kenapa? Pas lihat transfer nih, pertama saya melihatnya dari kasus yang lama. Pertama, memecat Mario Gomez. Kenapa? Karena orang yang kompeten, orang yang punya ambisi tinggi kayak Mario Gomez, kayak Cristiano Ronaldo, itu mereka butuh CV, portofolio untuk karirnya. Jadi kalau dia mendapatkan hasil yang tidak diinginkan, apalagi dengan cara-cara, maksudnya hasil yang nggak diingin, terus caranya aneh, pasti dia terus protes. Ini manajemen bakal risih protes, woy. Karena apa? Ya karena manajemennya nggak pingin juara, makanya dia dicoret. Kayak Ronaldo kemarin malah ribut sama Erik ten Hag. Gimana? Karena ambisi Ronaldo walaupun udah tua, ambisinya seperti itu. Dia butuh portofolio. Terus ini bahwa saya ini harus main di Liga Champions, ini nggak mau main di turun kasta di Piala Europa League. Begitu. Nah, Mario Gomez pun sama. Dia karirnya di JDT juara AFC. Masa terus di Persib juara Liga Asia apalagi. Terus pas ke Busan, ke Borneo FC, Borneo FC-nya nggak beli pemain yang bagus. Akhirnya dia kabur. Nah, seperti itu. Walaupun saya ya tidak, maksudnya kalau kabur itu salah. Ya tidak bertanggung jawab, tapi bukan harus memaklumi, tapi sekedar harus mengetahui bahwa orang-orang yang mempunyai ambisi yang besar, atau orang-orang yang sukses kayak Ronaldo, kayak Mario Gomez itu punya ambisi yang besar. Jadi dia butuh portofolio, butuh catatan prestasi, biar kayak gitu. Makanya kalau cuma ngelatih, digaji, dapat gitu, mereka nggak bakal puas. Dilatih, digaji, melatih, digaji, nggak menghasilkan apa-apa, walaupun uang gede, mereka nggak puas. Kayak Ronaldo, walaupun uang gede, dia nggak punya prestasi, dia turun apa, nggak bakal puas. Makanya itu jadi risih, makanya dipecat. Menurut pandangan seperti saya, seperti itu. Kenapa dipecat? Pas ini, tunjuk Rene Albert, saya, udah pertama juga, jelek lah. Ya maksudnya, saya kurang klub lah, sepak bola sekarang dilatih sama Rene Albert, sekarang mah udah beda zaman. Harus yang lebih gitu. Kenapa? Saya lihat dari Rene Albert, dari Mario Gomez itu, Persib aja bisa 3 kali, maksudnya bisa corner itu ada 3 variasi. Ketihang jauh, sundul keluar bisa. Langsung lewat tendang, sundulan, ejectwell bisa. Lalu itu yang kedua, yang ketiga, cornernya itu agak bawah, tihang depan, disundul ke belakang sama Bojan, bukan Bojan Mali, yang itu tuh bukan Bojan Mali, backnya apa ya, striker satu lagi yang dari Argentina, saya lupa.
Walaupun sama Ezekiel IG-nya nggak saling mengikuti, tapi mereka kalau di lapangan profesional sekali, saling mengoper, saling asis. Ke atas, itu variasi corner. Saya seneng kayak gitu, nggak melulu gitu. Sekarang itu banyak skema, kayak seperti itu. Makanya saya menilai, oh Persib nggak mau juara nih, ada pecat Mario Gomez, karena bisa jadi itu benalu. Mario Gomez itu bagi orang yang ya suka main-main di belakang. Bahkan Mario Gomez sempat menuduh waktu terakhir menuduh di kubu Persib juga ada mafianya. Ya baca aja lah artikelnya. Waktu 2018 mau berakhir setelah kena hukuman itu ya. Itu ada ininya. Sampai sempat gitu Mario Gomez. Ya Mario nggak mau. Orang yang berprestasi dengan ambisi tinggi ya pasti kabur. Kayak Ronaldo aja nih. Kemarin dicadangin karena apa? Karena dihukum sama Ten Hag, ternyata MU masih butuh. Kadang memang nggak ada stok striker. Pembeliannya mungkin manajemennya gagal. Gitu. Makanya yang pas di ini ya itu salah satunya. Terus pas kemarin Wagner Luis nggak bagus, lihat ya. Terus si Ezekiel dipecat, nggak mau memperpanjang karena sakit hati sama fans. Nih pelatih ganti kepada fans Persib, pendukung Persib harus sabar. Kenapa di Persib nggak ada pemain muda kemarin? Karena pendukung Persib itu nggak sabar, harus juara. Lihat Persebaya menghasilkan pemain muda yang sangat bagus, banyak karena lebih sabar. Nggak fokus harus juara enggak. Harus sabar. Kalau pingin pemain muda diorbitin, gitu ya. Makanya pemain potensial Persib banyak yang pindah klub. Kenapa? Ya karena di Persib itu bebannya terlalu tinggi bagi pemain muda. Terus Persib itu nggak mudah mempercayakan pemain muda. Karena apa sih, pelatih juga mungkin beban karena fansnya terlalu menuntut. Harus segera juara. Padahal juara bukan harga mati. Karena ya bertahap. Yang penting progresnya jelas, naik ke atas. Begitu. Ini mah harus juara. Ya enggak dong. Masa harus juara terus? Makanya pemain Persib nih kayak Deddy Kusnandar. Jadi Persib keluar dulu ke Arema, udah bagus balik lagi mentalnya ke Persib. Kayak gitu. Yan Jola sekarang di Persib nih gimana, pindah ke Arema, ke Persela, lihat ada peningkatan. Karena susah seperti itu. Pendukung Persib nggak sabar. Jadi bukan manajemen ya, pelatih itu merasa terbebani. Kayak sekarang 3 pertandingan langsung gitu. Terus ya memang kalau menurut saya pelatihnya harus ganti lah. Tapi sebagai pendukung harus sabar juga ya. Dan langsung ingat, yang penting progresnya jelas. Kalau progresnya nggak jelas kayak sekarang ya bolehlah, karena menurut saya gini. Begitu. Makanya kalau untuk pendukung Persib harus sabar. Ya. Lihat transfer pemain David Da Silva, Wagner Luis, Bruno Katanhede. Aduh. Setengah musim tuh si Ezekiel main jelek waktu Rene Albert. Pas setengah musim paruh keduanya main bagus, hampir jadi top skor. Si Ezekiel udah trauma sama yang diperlakukan sama pendukung Persib. Makanya gitu tuh, medsos jangan caci maki. Kritik yang sopan. Kita itu budaya ketimuran, punya adab. Jelek atau doakan yang lebih baik. Sekarang dari pelatih Mario Gomez langsung pelatih Rene Albert, itu perlu penyesuaian, perlu waktu. Walaupun menurut saya Rene Albert ya jauh lebih bagus Mario Gomez, tapi tetap karena skemanya berbeda. Kalau dulu bisa jadi pelayannya yang Gonzalo, siapa namanya teh yang sayap kiri, Gejali Siregar, sayap kirinya crossing set, Ezekiel. Kalau skema Rene kan beda. Makanya seperti itu.
Jadi fans itu harus ya ada sabar, yang penting progres. Tapi kalau menurut saya Rene udah, saya gini nih, kalau pengamatan saya nih, saya gini, Mario Gomez bagus kalau manajemen yang sehat. Kalau menurut saya, pandangan saya, Mario Gomez bagus. Kita pecat, berarti harus mencari pelatih yang lebih bagus dari Mario Gomez. Apakah Persib tidak mampu secara finansial? Saya rasa tidak. Persib mampu secara finansial. Terus pas udah keluar karena si Ezekiel itu kapok lah, pundung kalau bahasa Sunda ini, sama perlakuan pendukung Persib. Gitu, sama pendukung Persib. Itu namanya yang harusnya pemain pengganti Ezekiel yang lebih bagus dari Ezekiel. Itu standarnya harus seperti itu. Jangan ya itu aja. Bukannya iya, jadi kelihatan progresnya. Oh, kalau pengamatan saya, Persib nggak pingin juara manajemennya, pendukungnya ngebet pingin juara, tapi manajemen kagak. Dia nggak pengen juara, mereka nggak pengen juara. Apalagi ke Bali, kasih aja saudara enggak kita. Gitu kemarin juga, ini mah ngasih ke Bali United juara. Gitu. Kalau menurut saya, Persib ngasih. Persib memang nggak mau juara, yang mau juara adiknya atau kakaknya. Bali United klub anyar loh, baru, tapi dia udah juara liga 2 kali. Keren nggak? Gitu. Makanya bagi ini, ya inilah carut marut sepak bola Indonesia. Kenapa timnas nggak bisa maju? Kenapa kita nggak bisa di level Asia itu, klub-klub itu nggak bisa bertaji? Ya karena seperti itu. Juara aja, ya klub yang tidak pantas. Kalau yang pantas, mungkin kalau klub itu pantas juara, mungkin ya kalau pantas juara, ya mungkin dia nggak akan memalukan. Dia nggak akan bikin malu di Asia. Ya karena seperti yang video sebelum saya bilang, apapun klub itu kalau udah di Asia, seluruh Indonesia dukung dia. Walaupun bukan pendukung klub dia, ya seperti itu. Makanya ini Persib nggak mau juara. Itu seperti gunung es. Sekarang itu puncaknya 2 kali 3 kali. Itu puncaknya. Ini puncaknya nih, gunung es terus. Manajemen seperti tuli, nggak mendengar. Gitu. Sekarang memang kebetulan fans bola Indonesia, apalagi saya terakhir nonton Persib tahun berapa, 2020 itu 2019, pendukungnya ABG semua, SMP SMA, yang mungkin ya mudah diprovokasi, memang kurang dewasa dari cara mendukungnya. Ya kemarin aja keributan, masih ada yang meninggal, masih ada. Nyawa lebih penting daripada sepak bola. Persib itu tidak memberikan apa-apa ke kamu, tapi lihat keluarga kamu, orang tua kamu, saudara kamu yang mensupport kamu, dana apa, semuanya mensupport kamu, mendukung kamu, tapi kamu biarkan, malah mementingkan Persib. Saya bilang gitu ya, bukan nggak boleh mendukung, tapi harus diutamakan kesehatan, kepentingannya apa? Yang lebih penting ya orang tua masih timbal balik. Kalau kita sayang ke orang tua timbal balik. Kalau Persib nggak timbal balik. Kalau sepak bola itu ya, jadi lebih penting itu, sepak bola tidak lebih penting dari orang-orang sekitar kita ya. Cuma ya hobi wajar ya, sepantasnya saja ya. Itu nilai bagi fans dewasa. Ini ada fans klub lain dikeroyok, yang dewasa dong, yang dewasa. Kita itu 10 negara ya, beda klub ya, normal. Jangan saling ejek, harus bisa menahan diri gitu. Untuk fansnya kembali ke manajemen.
Ya begitu ya. Karena ya pemilik Persib sama Bali saudara ya, gitu makanya di ini ya. Begitu. Kalau kenapa Persib itu nggak juara? Saya itu bingung kenapa nggak ambil pelatih lebih bagus dari Mario Gomez. Kenapa nggak ambil striker lebih bagus dari Ezekiel? Ini gitu lagi. Oh, berarti tuduhan Mario Gomez waktu itu mungkin ada kemungkinan benar. Ada segelintir orang-orang yang memang seperti itu. Jadi saya sedih sekali. Ternyata klub kesayangan saya yang nggak jauh beda sama orang-orang itu. Makanya ya ini ngebahas ini aja nih, ini yang kemarin ini, yang kemarin pertandingan nih antara Persib sama Madura United. Coba ini lihat tuh, analisis aja tuh, tek tek tuh, itu bola dulu, bola nggak lewat tuh, kena sama kiper, ini penalti. Ya bukan karena klub itu kalah, bukan yang itu. Coba ini nih. Mirip nggak? Nih, mirip nggak tuh? Coba lihat, mirip nggak? Nih, lihat. Mirip nggak sama kejadian tadi nih? Nih, ya nih copy paste nih. Nih, bentar, itu nggak jelas. Nih lihat, tangannya, bola. Karena kamera di kita jelek, ya bukan jelek, maksudnya kurang sedikit kameranya. Jadi nggak kelihatan, nggak jelas seperti ini. Begitu. Sedangkan ini lihat kakinya kena. Nanti ya sebentar. Kalau di sini nggak jelas. Nanti di tuh, cuek aja wasit. Makanya itu waktu penalti keadaan 2-1, 3-1 itu penalti kill the game. Makanya disebut kill the game itu yang membunuh pertandingan. Udah hasilnya kalaupun kebayar 3-2. Coba kalau misalkan penalti Ciro ada, yang tadi nggak penalti, kan 2-2. Itu nggak tahu bandar tekor atau apa, kenapa nggak jadi begitu? Karena tidak menguntungkan atau mempermulus si calon juara. Karena kalau pengamatan saya, untuk saat ini giliran klub itu ya, orang di belakang kayaknya giliran klub itu. Tapi mudah-mudahan perkiraan saya salah. Saya berdoa pendapat itu saya, analisis pengamatan saya itu salah. Karena tahun kemarinnya saya sedih kalau pengamatan saya benar. Namanya juga pengamatan, bisa salah bisa benar. Walaupun kemarin terbukti, tapi saya berharap itu salah sekarang yang terjadi ya. Kenapa? Ya kalau gitu nggak ada kemajuan. Miris gitu. Saya pinginnya ya saya salah. Terus ya namanya perkiraan bisa salah bisa benar. Anggap saya perkiraan saya halusinasi atau apa ya, yang beda pendapat atau apa. Karena kebenaran yang tahu hanya mereka dan Tuhan ya. Kalau mereka bilang tidak ya berarti tidak lah ya. Berarti pengamatan saya salah, analisis saya salah gitu. Karena ya mark fixing itu susah di apa namanya teh? Susah dibuktikan. FBI aja sampai menyerah kalau untuk makanya seperti itu. Calon juaranya ya gitu. Itu kill the game, karena itu mafia itu sangat pintar. Bandar judi itu sangat pintar, nggak mungkin langsung. Nggak mungkin pemerintah ya, karena kan ada medsos sekarang, media sekarang lebih bagus dari dulu. Kalau dulu kan gampang, tinggal nggak disiarin langsung, nggak kelihatan dulu. Kalau ada yang mau di setting pertandingannya, nggak siaran langsungnya dibatalkan. Dulu seperti itu. Juara-juara ini. Persib aja waktu juara gol Jackson F. Tiago dianulir. Saya waktu kecil mah yang penting Persib juara. Nggak tahu lah. Waktu 95 saya nggak ngerti apa-apa. Yang penting Persib juara. Udah Persib juara, waktu itu saya masih SD kalau nggak salah. Nggak ngerti bahwa gol Jackson F. Tiago dianulir ngejelas. Kalau sekarang ngerti. Ya. Nah, makanya seperti itu ya. Kenapa sepak bola Indonesia itu turun? Baru lolos Piala Asia nih. Dari 2007 sekarang 2019 seperti itu ya. 2019 2022. Hampir 15 tahun ya. Karena itu.
karena terus mentalnya pun pemain Indonesia udah terbentuk seperti itu oleh keputusan wasit yang nggak jelas, oleh keputusan wasit yang selalu memihak tuan rumah. Hukumannya nggak jelas, pengurus menghukumnya nggak jelas. Harusnya dikasih pendidikan atau apa biar jelas. Kenapa? Ya demi kemajuan sepak bola Indonesia, tapi ada segelintir orang yang merasa memiliki sepak bola Indonesia yang nggak mau maju. Pengennya terserah mereka. Seperti itu. Saya bikin konten kali, saya malas cuma ya saya harus mengutarakan pendapat saya. Saya harus mengutarakan biar ya minimal yang sependapat tahu, yang tidak sependapat udah diem, nggak usah saling caci maki. Namanya juga pernah beda pendapat. Tapi ini pengamatan saya seperti itu, gitu. Supaya kalau ada yang mendengar itu, ya kayak kasus Brigadir J akhirnya banyak yang ini mah diusut, gitu. Karena klub-klub tertentu itu nggak bakal juara. Yang saya yakin nggak bakal juara nih, Persebaya. Nggak tahu sampai kapan nggak bakal juara, walaupun kecuali kecelakaan. Kenapa? Karena manajemen Persebaya itu musuhnya pengurus sepak bola Indonesia dari dulu loh, sampai Persebaya pindah ke IPL. Karena apa? Karena muak dengan kepengurusan sepak bola Indonesia sampai pindah ke IPL, merasa dicurangi, merasa dizolimi kalau zaman sekarang, gitu. Persebaya itu nggak bakal juara, susah, pasti dihadangnya banyak lah. Wah, udah main bagus, wah keputusan kontroversial kalau udah main bagus, apa ya disanksi gimana, ya kayak 2018 lah, kayak gitu terjadi di sepak bolaan Indonesia kayak gitu. Makanya menyedihkan. Tapi itu memang sepak bola Indonesia seperti itu nih, kayak gitu. Makanya saya nggak kaget Persib mendapat hasil seperti ini. Balik lagi ke Persib ya karena dari awal juga memang keputusannya manajemen pingin seperti ini. Makanya gitu ya, mudah-mudahan mereka mendengar dengan apa yang saya utarakan, yang saya pendapatkan, ya berubah menjadi lebih baik. Saya berdoanya seperti itu. Saya juga berdoa perkiraan saya salah, mereka benar, ya itu aja. Tapi saya lebih ke ya saya berdoa saya salah, gitu ya, supaya ya gimana lah gitu. Indonesia itu seperti itu. Ada. Makanya ini manajemen yang klubnya nggak mau juara, gitu. Terus seolah-olah pendukung itu hanya sapi perah, udah beli tiket, udah mendukung. Sponsor, kenapa Persib banyak sponsor? Karena pendukungnya banyak. Perusahaan itu kalau pendukungnya sedikit nggak mau mensponsori, dah perusahaan pasti adanya take and give, nggak ngasih gratis gitu, nggak ngasih gratis gitu saja, pasti nggak mau perusahaan ngasih gratis. Iya bener, pasti nggak mau perusahaan ngasih gratis, enak aja katanya gratis. Iya ya, harus ada take and give. Kenapa namanya banyak perusahaan yang mendukung Persib? Karena pendukungnya banyak, dan kalau dilihat dari perusahaan itu ajang promosi yang sangat bagus, karena banyak ininya, gitu. Bukannya ini, bukan ya nggak ini kortesi video ya dari YouTube. Iklan dulu. Makanya gitu. Aduh. Makanya ya, aduh, saya harus bilang apa, bingung. Ya,
harus dicontohin nih kayak ini nih kemarin nih, dibantai kan, lihat harus dibantai ya. Nah, ini tuh, ini Bang Go yang nggak berproses itu karena memang kayak arahan tuh si Robby Darwis, lemparannya memang punya power yang bagus, tapi prosesnya ya bagus juga, tapi ya biasa ya. Gitu, ini seperti itu tuh. Tapi lihat proses gol apa namanya, proses gol Borneo, skill mumpuni M Fatur Rahman, Fajar Fatur Rahman, maksud salah saya ya, Fajar Fatur Rahman. Lihat kiper luar negeri kalau begitu, wah sama aja pasti, cuma karena udah mantap. Gol kedua tuh, ini nih cari pemain asing seperti ini, bukan David da Silva atau apa tuh. Pemain asing ini kualitasnya seperti ini nih, manajemen Persib nih, ini kualitasnya harus seperti itu. Masa ini nih hampir sejajar nih sama Ezequiel, malahan lebih bagus Ezequiel. Harus seperti itu tuh, lihat. Nah, ini memang ya. Terus pelatih Ahmad Juprianto dijadiin back. Karena udah Robby Darwis masih muda memang, bukan Ahmad Juprianto, Rahmat Irianto ya. Maaf saya salah. Saya ralat ya. Itu jadi gelandang bertahan, Ahmad Juprianto jadiin back. Kenapa? Supaya Mark Klok lebih tenang. Ini Robby Darwis. Lihat nih prosesnya. Proses golnya. Tek. Salto. Mantap jiwa. Harus seperti ini nih cari pemain striker. Pelatih ya lumayan, walaupun saya nggak kenal, tapi lihat, ini sama pemain David da Silva, Wagner Lewis, Bruno Catanhede, aduh, ya seperti itu. Menyedih. Ya pokoknya untuk tahun sekarang udah bukan giliran Persib juara, ya akhirnya kena batunya juga. Nah, batunya juga. Akhirnya demo. Lihat ke depannya gimana ya. Tapi untuk sejauh ini, ya ini mah fenomena gunung es ini puncaknya. Kalau menurut saya. Sampai di demo-demo ya. Oke. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton channel ini. Untuk ininya, anggap saja perkiraan saya salah ya. Ataupun halusinasi, karena kebenaran saya tidak tahu. Yang tahu kebenaran hanya mereka dan Tuhan ya. Terus untuk ininya, maaf barangkali jurnalistik atau ini banyak kekurangan, karena ya ini amatir lah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.